pelabuhan Peti Bani Iya, tadi yang itu Peti ya. Bani itu. Dan orang Bali memuja dia. Saat ini diistanakan dan dipuja sebagai sosok atau dewi yang terkait dengan ekonomi. Ya. Jadi pura itu menarik buat saya. Jangan dilihat sebagai pura hanya sekedar tempat ibadah, tapi Iya. pura itu menurut saya lebih autentik daripada sekedar prasasti. Apakah itu berbahan tembaga, apakah itu batu ya. Pura, tetapi tentu pura yang mana. Itu penting ya. Saya menemukan jejak yang menarik lagi seorang ratu ya, yang berasal dari negeri Galuh ya. Galuh. Iya. Dan di Bali beliau dipuja juga dan diistanakan karena kemuliaannya. Galuh itu kan artinya perempuan mulia. Iya. Nah, siapakah perempuan mulia atau ratu mulia yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada sejarah orang Bali hari ini adalah Batari Paramiswari Induja Lancana. Itu yang mestinya saudara-saudara kita di Tanah Pasundan selusuri, tapi peristiwa itu agak susah karena 13 sudah apa istilahnya abad 13 itu sejarah kita satu abad itu menurut saya itu hilang tanda kutip dari ujung barat sampai ujung timur. Hilang. Di situ nanti kalau kita selusuri yang saya tekuni kemudian muncul itu tadi. Iya. Muncul Ratu Sunda ya, yang tidak bisa terpisahkan dengan Bali. Ya. Karena nama-nama Galuh itu di Bali juga banyak. Ya, ada kaitan dengan Galuh Liku, Galuh Pajarakan dan yang lainnya. Nah, Bli, itu kan buku yang keempat ya, satu. Tadi yang keduanya apa tuh, Bli? Buku yang kedua saya buat dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Apa tuh judulnya? The Sacred Trails of Singawangsa. Itu penting buat saya. Kenapa? Ya itulah kemudian bagaimana peranan sejarah itu kita kabarkan sebagai sebuah apa istilahnya? Sebuah proses bahwa pendiri negeri ini juga memiliki satu pengetahuan kemuliaan yang luar biasa. Iya. Ya. Bisa dijadikan rujukan juga untuk apa istilahnya untuk mereka datang. Karena yang paling menarik kan sebenarnya sejarah orang datang dulu ke Bali tanda kutip atau ke tempat lain itu kan belajar. Iya. Mereka tertarik tentang ornamen-ornamen, tertarik tentang ya. sistem atau cara masyarakat kita bertani, tertarik dengan bagaimana subak, ya, sistem pengairan irigasi yang ada di sawah. Tapi kita terbalik hari ini, kenapa? Karena kita belajar pada mereka. Saya tidak apa-apa ini persoalan waktu. Nah, yang ketiga, Bli, apa tuh? Buku yang ketiga. Yang ketiga itu Singadwara atau Lion Gate. Apa tuh artinya Singadwara? Itu Lion Gate. Lion Gate itu lorong waktu. Ya, kenapa? Karena singa itu singa, ya. Singa. Kala juga disebut waktu, ya. Duara itu pintu. Coba kalau Anda masuk ke candi-candi di Jawa ya, memasuki candi pasti ada dua penjaga yang kadang-kadang disebut duara kala. Duara itu pintu, kala itu waktu. Jadi masuk ke dalam sebuah candi, sebenarnya Anda masuk ke masa lalu. Anda masa lalu. Dan kita tidak bisa memungkiri. Kalau saya orang Bali, setiap saat saya masuk ke pura, sebelum saya bekerja atau sebelum saya pergi sekolah ya, atau anak saya sebelum sekolah, kita selalu bilang kamu pura dulu sebentar, mohon. Begitu kita masuk ke gerbang itu, kita ada di dalam lingkaran sejarah masa lalu dan kita memuja, memohon untuk keselamatan kita hari ini dan keselamatan kita selanjutnya ya kepada mereka yang ada di masa lalu itu. Jadi sejarah tidak bisa kita pungkiri dan tidak mungkin kita tiadakan. Ya, siapapun ya. Betul. Menjadi dasar. Kalau kita udah berdoa atas nama agama atau kepercayaan apapun, pasti kita berdoa kepada yang sudah lalu ya. Kalau orang Bali kan saya berdoa kepada ibu bapak saya yang sudah meninggal kan. Ibu bapak, nenek, kakek dan segala. Karuhun lah, karuhun. Karuhun. Itu karuhun itu apa? Masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Masa lalu. Kan tidak fair kalau kita memohon kepada karuhun masa lalu supaya hidup kita hari ini dan ke depan menjadi lebih baik. Bahkan kalau bisa tanpa bekerja tapi tetap
untung kan? Iya. Nah, kan nggak fair dong ya. Nggak fair. Nggak fair. Jadi sejarah itu penting untuk bukan diluruskan ya, dipahami. Dipahami dan Karena kalau kita bicara sejarah, kenapa sih kita bicara sejarah? Kenapa? Ya karena ada nilai yang abadi dalam sejarah. betul. Ada nilai yang kita cari dan dia abadi sepanjang masa. Jadi abadi sepanjang masa. Untuk itu saya pikir sejarah menjadi penting, bukan hanya sekedar perdebatan di ruang-ruang seminar gitu kan. Karena sejarah itu adalah saya melakukan perjalanan sejarah hari ini. Saya berdharma wisata ke Bandung. Saya kemarin diajak melihat museum geologi. Museum yang Sibaduga. Ya. Saya masuk ke situ, saya melihat banyak hal itu. Yang saya lihat di situ kan peristiwa masa lalu. Iya, peristiwa masa lalu. Ada wujud-wujud masa lalu, ada cerita tentang masa lalu. Saya kemarin ketemu ngobrol sama. Iya, kebetulan banget ya Bli ya. Itu sebenarnya pas momen di mana pergantian tahun Pak Baru Sunda, Caka Sunda. Nah, mengenai kalender Sunda, pandangan Bli seperti apa? Saya mungkin tidak terlalu tidak terlalu paham gitu ya. Maka kemudian saya mengundang beberapa narasumber yang memang mengerti ya, untuk kemudian hadir nanti di acara Art and Literasi Camp Surya Chandra tanggal 16 sampai 19 September 2024 di Kota Bangli. Di situ kita jadi kalau diselesaikan hari ini kan saya nggak punya bahan nanti. Betul. Nggak punya bahan. Nah Bli, kalau Sobat Prabu pengen mengetahui ini tentang buku-buku Bli, kita bisa dapat dari mana Bli? Bisa di internet kah atau itu untuk sedang dipersiapkan untuk dicetak yang kedua kali. Iya. Ini agak laris, bukan saya promosi ya, jadi ya. Dan luar saya biasa. Berarti udah sempat cetak banyak juga ya Bli? Ya, sampai yang pertama mungkin udah 2000 ya. Ya. Banyak sih, cuman karena pembacanya itu kalangan terbatas konon gitu kan, karena tiba-tiba bicara sejarah, tiba-tiba bicara pura. Tetapi begitu seiring waktu demandnya naik, hari ini banyak yang mohon ya, ya udah kita pikirkan untuk kita cetak ulang. Iya. Saya juga nanti kita kirimin kok. Saya benar-benar tertarik loh. Soalnya baru sekilas aja dari judulnya itu menjadi apa ya, sebuah penasaran loh. Ada apa di buku itu, karena kita nggak bisa lama-lama juga ya bincang-bincang Bli ya. Betul. Mungkin di lain waktu pasti kita bisa bincang-bincang santai. Dan pada kesempatan ini saya sebenarnya mengundang Prabu News untuk hadir di acara Art and Literasi Camp kita. Kita hadir, insya Allah. Nah, Bli, ada yang mau disampaikan nggak ke Sobat Prabu? Apa yang bisa disampaikan? Iya. Mungkin menjadi motivasi ya, apalah gitu. Sahabat Prabu News ya, karena saya bicara dalam konteks jejak sejarah sebuah peradaban yang mestinya kita sepakat hari ini ya, bangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, sebagai masyarakat warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mari kita jaga apa yang sudah diwariskan untuk tujuan yang lebih jauh. Kenapa? Karena kita diberikan keragaman, kita diberikan perbedaan, itu sebenarnya kita diberikan sebuah apa istilahnya? Ya sebuah hadiah. Sebuah hadiah ya. Ya sebuah hadiah. Award ya. Sehingga keragaman ini mestinya kita bisa apa istilahnya? Kita jaga bersama ya, karena di akhir apapun itu beragam, berbeda, itu sumbernya satu. Iya, tetap satu ya. Tetap satu, tetap yang esa itu. Nah, yang esa itu Sobat. Ayo kita jaga semangat ini, khususnya Prabu News, sahabat Prabu News. Oke, baik Sobat Prabu, demikianlah bincang-bincang santai bersama Bli Ngurah Paramata. Ketemu lagi kita di lain kesempatan dan di lain waktu bersama narasumber lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang. Sampurasun, selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Makasih Bli. Iya.